Yang ketiga masalah sedekah teman-teman sekalian. Bersedekah di Ramadan. Ini juga amal yang sangat ditekankan. Tapi bagaimana kita bicara masalah pemaksimalannya. Ya. Nah, kata Nabi SAW beranjak dari sebuah hadis. Hadis ini diriwayatkan Tirmidzi dari Anas radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, afdalus sadaqatu fi Ramadan. Sedekah yang paling afdal adalah sedekah di bulan Ramadan. Sementara sedekah sendiri itu punya keutamaan yang sangat banyak. Zaid bin Salim meriwayatkan dari ayahandanya bahwa dia berkata, saya mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah SAW memerintahkan kami agar bersedekah dan kebetulan aku sedang memiliki harta. Maka aku pun mengatakan pada hari ini aku akan melebihi Abu Bakar. Lalu Umar mengatakan aku pun membawa setengah hartaku. Rasulullah SAW sempat bertanya, apa yang kau tinggalkan buat keluargamu hai Umar? Aku mengatakan, sebanyak ini ya Rasulullah, setengahnya lagi ada di rumah. Lalu Abu Bakar datang, kemudian membawa seluruh hartanya. Maka Rasulullah SAW bertanya, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Mohon maaf. Ia menjawab, aku sisakan bagi mereka Allah dan Rasulnya. Maka Umar berkata, aku tidak akan pernah mampu melebihimu selamanya. Jadi maksudnya cara memaksimalkan sedekah. Coba di Ramadan ini teman-teman keluarkan yang Anda belum pernah keluarkan sebelumnya. Misal selama ini Anda bersedekah hanya dengan setiap saat ada kesempatan 1.000, 2.000 rupiah, 5.000 rupiah, 10.000 rupiah. Sekarang tidak. Anda coba cari angka yang belum pernah Anda kerjakan sebelumnya. 100.000, 1 juta, 10 juta, 100 juta. Dan ingat, tidak akan berkurang harta seorang hamba karena sedekah. Bahkan akan bertambah. Kata Nabi SAW, ma'ana qasamalu min sadaqah. Tidak akan pernah berkurang harta seorang hamba karena sedekah. Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran, A'udhu billahi minasyaitonir rajim, ma'anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apapun yang kalian infakkan di jalan Allah, Allah akan ganti. Dan pergantian Allah ini, Allah mengatakan, innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Allah kalau memberikan rezeki kepada orang, tidak ada hitung-hitungannya. Nabi SAW berkata kepada Bilal radhiyallahu anhu, bersedekah hai Bilal dan jangan pernah takut kepada zat yang maha kaya. Kepada zat yang maha kaya. Dan bagaimana Nabi SAW mengingatkan dalam sebuah hadis Bukhari, setiap tiba pagi hari, Allah turunkan 2 malaikat. Yang satu mengatakan, ya Allah, luaskan rezeki orang yang bersedekah. Yang satu mengatakan, ya Allah, binasakan orang yang bakhil. Kata Ibnu Hajar rahimahullah pada saat menjelaskan hadis ini, binasakan dirinya orang yang bakhil itu dengan hartanya. Sampai Abdullah bin Umar, Aisyah radhiyallahu anhu majma'in, sahabat-sahabat Nabi yang mulia, mereka selalu bersedekah walaupun hanya dengan sebutir kurma. Maka ini teman-teman harus diperhatikan, maksimalkan. Di antara hal yang menarik dalam pemaksimalan sedekah ini, memberi makan orang seperti pembagian sembako, ya. Anda beli gula, beras, telur, apalah yang merupakan kebutuhan pokok ya, lalu dibagikan. Nah, ini sebuah amal yang luar biasa gitu. Memberi makan kepada orang. Nanti juga kita akan khususkan membuka puasakan orang, tapi kita bicara dulu memberikan makan secara umum. Dan ini berlaku di Ramadan dan luar Ramadan, cuma kita mau maksimalkan Ramadan. Kalau di Ramadan setiap pahalanya besar, bagaimana di Ramadannya? Renungi firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Insan ayat 8 sampai ayat 12. Surah Al-Insan ayat 8 sampai ayat 12 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Ciri-ciri ahli surga itu adalah mereka memberikan makanan yang disukainya. Ini garis bawah teman-teman. Ini pemaksimalan. Memberi makanan yang disukai. Yang Anda suka, Anda favoritkan. Bukan makanan sisa. Bukan makanan yang sudah tidak termakan. Bukan makanan yang Anda tidak inginkan. Tidak layak dalam standar Anda. Bukan. Ya. Bagaimana kita berinfak kepada hal yang terbaik yang kita sukai. Allah mengatakan begitu, dan mereka memberikan makanan yang disukainya. Kepada siapa? Orang-orang miskin,
anak yatim, dan orang-orang yang ditawan. Karena yang susah. Kalau Allah mengatakan, innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Syarat pertama supaya sedekahnya maksimal teman-teman, berikan yang paling kita sukai. Nah, kita favoritkan. Jadi kalau Anda makan di satu restoran enak, beli porsi yang sama, berikan tukang parkirnya. Berikan orang-orang pemulung di pinggir jalan sana. Berikan kepada security di komplek Anda. Berikan. Tapi makanan yang sama dengan apa yang Anda makan tadi. Maksimalkan. Kemudian syarat yang kedua adalah Allah mengatakan, sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanya karena mengharapkan keridhaan Allah, bukan karena riya. Oleh karena itu, karena Allah, kami enggak mengharapkan balasan dari kalian dan juga ucapan terima kasih. Saya harap teman-teman buka ini, terjemah di handphone Anda, di aplikasi Al-Quran, Anda akan baca itu. Supaya maksimal sedekahnya, tidak berharap balasan, tidak berharap ucapan terima kasih. Nah ini penting. Kadang-kadang kan begini ya, ada orang mungkin miskin, kita lagi di jalan, pas lampu merah ada yang datang minta duit. Anda buka jendela, Anda kasih dia. Mungkin menurut Anda, uang yang Anda kasih sudah maksimal. Misalnya Anda berikan 2.000, atau 5.000, atau 10.000 rupiah. Anda sudah berikan. Mungkin menurut Anda itu sudah maksimal. Tapi mungkin bagi dia biasa. Karena orang semua hampir setiap mobil memberikan hal yang sama. Dia langsung pergi tidak ucapkan terima kasih. Karena ada orang kalau mengharapkan manusia, pujian manusia bukan Allah, dia akan mengatakan dasar tidak tahu terima kasih. Nah, kan sering Anda dengar itu? Nah seperti itu kurang lebih. Ini dimaksud ini. Tidak perlu, kita nggak perlu. Orang yang sudah kita kasih langsung pergi pun nggak penting bagi saya. Nggak penting bagi kita. Karena yang penting bagi kita adalah keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak penting dia mau pergi, dia mau apa. Bahkan orang yang terima pun, kalau menurut di mata masyarakat dia tidak punya nilai, tetap ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Rabi ibn Hutsaim rahimahullah, beliau pernah mau makan halwa, makanan yang mewah dibuat oleh istrinya, mahal buatnya susah. Dan pada saat mau makan bersama dengan dua orang muridnya, baru mau ngambil potongan ya untuk masuk di mulutnya, tiba-tiba di depan pintunya ada yang ketuk, atau pintu rumahnya ada yang mengetuk pintu rumahnya, lalu dia kasih isyarat kepada anaknya suruh buka pintu. Begitu dibuka, ternyata orang gila ini yang tadi saya bilang mungkin tidak ada nilainya di mata masyarakat. Orang gila dianggap tidak perlu diajak ngomong, tidak perlu diurus, bahkan mau jalan telanjang nggak ada yang pusingin gitu. Tapi perhatikan Rabi ibn Hutsaim rahimahullah, ya, mengajarkan pada anaknya dan mengajarkan pada kita semua teman-teman sekalian. Dia kasih isyarat anaknya waktu orang gila itu depan pintu, kasih ya, gambaran isyarat dia mau makan, dia kasih isyarat anaknya untuk ambil makanan ini. Bawa ke orang gila itu. Makanan yang mewah ini. Orang gila ini begitu lihat makanan enak, langsung diambil, dimakan, lahap, habis semuanya. Ya, saking lahapnya sampai, mohon maaf, kisahnya begitu air liurnya jatuh ke piring itu. Setelah itu piring itu dibuang, gak terima kasih, pergi. Anak Rabi ibn Hutsaim rahimahullah marah sama orang gila itu, bukan sama ayah. Dia tutup pintu, kemudian diambil piring lalu dia tutup pintu, lalu kemudian dia datang kepada ayah. Dia mengatakan, wahai ayah, semoga Allah merahmati anda. Tadi itu kan yang minta-minta orang gila. Perhatikan kata anak ini apa? Dia tidak tahu nilainya makanan itu. Mungkin kita berpikir yang sama kan? Dia tidak tahu nilainya. Kalau tadi Anda suruh saya mengambil makanan apapun di dapur, roti kah, gandum kah, apa saja yang lain, mungkin dia makan karena dia cuma pikir bagaimana menghilangkan laparnya. Dia tidak tahu nilainya makanan itu. Sementara ibu saya udah setengah mati buatin Anda makanan ini. Maksudnya bahannya mahal, buatnya lama, karena menghormati Anda gitu. Apa jawaban Rabi ibn Hutsaim? Ini pelajaran orang beriman teman-teman. Level imannya sudah sangat tinggi. Dan kita berharap bisa seperti ini teman-teman sekalian. Apa kata beliau kepada anaknya? Kalau dia tidak tahu, hai anakku. Maksudnya orang gila itu tidak tahu nilainya makanan itu. Maka Allah tahu nilainya. Dan Allah berfirman dalam Al-Quran, lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan maksimal balasan pahala sampai kalian menginfakkan apa yang paling kalian cintai. Tidak penting siapa yang makan, tidak penting ya jenis makanan apa yang kita berikan, tapi keikhlasan kita kepada Allah SWT. Walaupun makanan tadi sangat mewah diberikan kepada orang gila, tetap Rabi ibn Hutsaim yakin Allah akan berikan balasan sesuai dengan kadar niat dia. Dia berikan makanan terbaik, dia sedekahkan jalan Allah, itu yang jadi nilai, dan tidak penting siapa yang memakannya.
Maka ini penting teman-teman sekalian. Ya. Jadi yang pertama, memberikan makan yang disukai, ini supaya maksimal pahala sedekah makanannya. Yang kedua, tidak mengharapkan balasan dan kata syukur. Terima kasih. Ada orang begitu, kirim buka puasa misalnya ke tetangganya, atau kirim makanan. Begitu pulang, piringnya kosong. Ah, dasar nggak tahu terima kasih. Begitu. Jadi yang diharapkan itu sebenarnya. Mau piringnya kembali kosong atau berisi, alhamdulillah, yang penting kita sudah bersedekah. Nah, ini pemaksimalannya teman-teman sekalian. Kemudian disebutkan selanjutnya ayat itu ayat 8 sampai ayat 9. Ayat 10-nya, inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Kami lakukan semua itu karena kami takut akan azab Rabb kami. Pada suatu hari di mana orang-orang bermuka masam penuh kesulitan. Jadi artinya yang ketiga, memberi makan berharap itu menjadi wasilah supaya selamat dari azab Allah. Dan ini dibolehkan dalam syariat. Kita bersedekah supaya selamat dari cobaan, supaya selamat sembuh penyakitnya, supaya selesai urusannya dan seterusnya. Ya. Maka ini. Lalu Allah mengatakan, فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا. Itu di ayat 11-nya. Dan akhirnya Allah pun memelihara mereka dari kesulitan hari itu, maksudnya hari kiamat, dan memberikan kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati. Ya. Ayat terakhir ayat 12, وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. Dan balasan terhadap kesabaran mereka, sabar. Ya. Dalam tadi memberikan makan yang dia sukai, tidak mengharapkan balasan, tidak mengharapkan ucapan terima kasih, berharap ini bisa menyelamatkan dari siksaan, maka Allah masukkan mereka ke dalam surga dan akan diberikan pakaiannya sutra. Gitu. Ya. Jadi ini luar biasa teman-teman sekalian. Kejar pahala maksimalnya gitu. Di dalam sebuah hadis yang mulia, ya, kata Nabi SAW, ayyuma mu'minin at'ama mu'minan ala ju'in at'amahu Allahu min thimaril jannati wa man saqa mu'minan ala dhama'in saqahu Allahu minar rahiqil makhtum. Siapa saja di antara orang mukmin yang memberi makan saudaranya sesama mukmin yang lapar, niscaya Allah akan memberinya buah-buahan surga. Siapa saja di antara orang mukmin yang memberi minum saudaranya sesama mukmin yang dahaga, niscaya Allah akan memberikannya minuman dari rahiqil makhtum. Ini rahiqil makhtum ini mata air di surga ya, yang wangi, yang manis airnya. Jadi sini teman-teman sekalian, lebih maksimal lagi kita pada saat memberikan makan orang yang sedang lapar. Sebenarnya memberikan makan boleh kepada orang yang lapar dan tidak lapar ya. Tapi memberikan makan orang yang lapar pahalanya ekstra. Memberikan minum kepada orang yang tidak haus, pahala. Tapi memberikan minum kepada orang yang haus, ekstra pahala. Karena dia lebih butuh. Gitu kan? Memberikan uang kepada orang umumnya, butuh nggak butuh, pahala. Tapi memberikan uang kepada orang yang lagi butuh, itu lebih besar pahalanya, pemaksimalannya. Gitu kan? Sebagian salaf berkata, ini saking pekanya mereka memahami poin ini, pemaksimalan dalam sedekah. Jadi setiap tadi, jenis-jenis ibadah yang sudah kita jelaskan, dengan izin Allah SWT, Allah berikan taufiknya tadi, puasa bagaimana memaksimalkannya. Sholat tarawih dan sholat malam bagaimana memaksimalkannya. Sekarang sedekah bagaimana memaksimalkannya. Perhatikan kata sebagian salafus saleh, mengundang makan 10 orang dari sahabat-sahabatku dengan makanan yang mereka gemari. Lebih aku sukai daripada membebaskan 10 budak dari keturunan Ismail. Bebasin budak itu pahalanya besar sekali. Karena orang lagi terikat dengan keterbudakan, kita beli seperti Abu Bakar membeli Bilal radhiyallahu anhu. Maka Abu Bakar panen pahala Bilal. Karena dia bebaskan dari keterbudakan menjadi orang yang bebas. Gak terikat lagi. Gitu kan. Tapi sebagian mereka memahami memberikan makan 10 orang sahabat dari makanan kegemaran mereka. Mereka senang gemar makan apa nih? Tamu-tamu kita pada mau datang, mungkin kita tanya, mau makan apa ini? Pengen sukanya makan apa? Oh makan ini, makan ini, makan ini. Kambing ke, sapi ke, apalah sekarang macam. Buah-buahannya ini, anggur, semangka. Oke, semua disiapin sama dia. Semua yang digemari. Itu lebih dia sukai memberikan makan 10 orang sahabat-sahabat dari makanan kegemaran mereka. Lebih dia cintai, lebih dia suka, lebih dia pilih sebagai amal yang dia kerjakan daripada membebaskan 10 budak. Begitu luar biasa.
Sebagian kaum salaf bahkan menyediakan buka bagi orang yang berpuasa padahal mereka sendiri juga sedang berpuasa. Di antara mereka Abdullah bin Umar, Daud At-Tai, Malik bin Dinar, Ahmad bin Hanbal, bahkan Abdullah bin Umar selalu berbuka puasa dengan anak yatim dan fakir miskin. Jadi bukan malah dia sibuk dengan restoran terkenalnya dan segala macam atau makanan favoritnya saja, tapi dia sibuk juga memikirkan bagaimana ini dia bisa berikan kepada orang lain. Bagaimana orang-orang yang belum pernah merasakan makanan enak itu bisa dapat makanan enak. Orang-orang miskin, anak yatim. Banyak di antara kaum salaf menyediakan makanan bagi teman-temannya padahal ia sedang puasa. Bahkan ia melayani teman-temannya dengan baik. Di antaranya Hasan Basri dan Abdullah bin Mubarak rahimahumullah. Jadi Abdullah bin Mubarak ini pernah kedatangan tamu. Di hari Senin dia lagi puasa sunnah. Dan subhanallah menghormati tamu ini, mereka faham betul hadisnya. Man kana yu'minu billahi, kata Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifa. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah hari akhir, dia harus menghormati tamunya. Nah, di sini pada saat dia menghormati tamu, teman-teman sekalian, mereka memaksimalkan itu. Mereka menyediakan makanan terbaiknya. Bahkan salah satu adab yang perlu kita pelihara, teman-teman sekalian, adalah pada saat tamu datang, dihidangkan apa yang ada. Minuman panas ada, minuman dingin ada, makanan kue kering ada, kue basah ada, dihidangkan, tinggal tamu pilih, terserah. Itu termasuk tanda-tanda karam, kemuliaan. Walaupun boleh kita tanya tamu bahwa pengen makan apa, mungkin dia alergi makanan tertentu, mungkin dia dilarang oleh dokter, boleh, tidak ada masalah. Itu juga termasuk bagian daripada adab. Tapi ada orang subhanallah kadang-kadang tingkat karamnya, kemuliaannya, kedermawanannya itu sampai pada tingkat gak pakai nanya lagi. Udah dia langsung hidangkan aja semua. Yang mana boleh dia disentuh oleh tamunya. Hasan Basri Ibnu Mubarak ini pernah dia masakkan makanan tamu-tamunya, duduk semua mau makan. Mereka tidak langsung makan tamu-tamu itu, tunggu tuan rumah. Tapi dia tidak mau ketahuan kalau dia sedang puasa sunnah. Dia pun duduk di salah satu nampan, karena dibuat beberapa nampan karena banyak tamunya. Satu nampan dikelilingi oleh beberapa orang, dia datang ke salah satu nampan, lalu kemudian dia merobek roti gandumnya sambil dia mengatakan bismillah, ayo makan-makan, sambil dimasukkan ke mulutnya. Sehingga tamu-tamunya sudah mulai makan. Kemudian dia pergi ke belakang rumah, lalu dia membuang makanan tadi, dia tidak batalkan puasanya. Saking luar biasanya mereka melakukan perbuatan tersebut, teman-teman sekalian. Ya. Jadi ini luar biasa. Kemudian bagian daripada memberi makan ini, kalau di Ramadan adalah membuka puasakan orang. Ini juga memaksimalkan. Ini sering saya bahasakan teman-teman sekalian. Mau nggak kita selain mendapatkan 30 pahala puasa kita dapat 30 pahala yang lain. 60 pahala yang lain. 90 pahala yang lain. 120 pahala yang lain. Ribuan, jutaan pahala. Pasti jawabannya mau. Kita cuma puasa 30 hari, kita dapat ribuan pahala puasa. Siapa yang nggak mau? Jawabannya sederhana. Buka puasakan orang. Perhatikan hadis riwayat Ahmad dan juga An-Nasai dengan sanad sahih. Kata Nabi SAW, "Man fattara sha'iman kana lahu mithla ajrihi ghaira annahu la yunqasu min ajri sha'imin syai'." Barang siapa menyediakan makanan berbuka bagi orang yang berpuasa, maka ia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala yang berpuasa itu sedikit pun. Pahala apapun yang didapatkan oleh orang itu, walaupun cuma seteguk air, sebutir kurma, kita akan dapat pahala. Pahala dia sempurna, tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala dia. Dia dapat 1000, dia tetap dapat 1000. Tapi kita kena membuka puasakan dia dapat 1000 seperti dia. Gitu kan? Ini kalau kita contoh saja. Nilai ini bukan berarti nilai seperti itu didapatkan, tapi ini contoh. Dan Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu berkata, "Wa man fattara fihi sha'iman kana maghfiratan lidzunubihi." Siapa yang membuka puasakan orang yang sedang puasa, maka akan jadi pembersih dosa-dosanya. Wa itqa rakabatihi minan nar. Dan pembebasan dirinya dari api neraka. Kana lahu mithla ajrihi ghaira annahu la yunqasu min ajri sha'imin syai'. Dan dia panen pahala orang yang dibuka puasakan tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala orang yang dibuka puasakan tersebut. Para sahabat sempat bertanya satu waktu kepada Nabi SAW pada saat beliau menjelaskan tentang pahala membuka puasakan orang ini. Mereka mengatakan, "Wahai Rasulullah, tidak semua orang mampu membuka puasakan orang, karena dalam benak dia mungkin seperti benak seseorang di antara kita.
Oh harus siapin nasi lengkap dengan lauknya, kerupuknya, sambalnya, segala macam. Mungkin satu porsi bisa 25.000, 30.000. Sehingga kalau saya mengejar satu hari satu orang saja, saya 30.000. Kali 30 hari berarti saya harus siapkan sekian banyak uang. Bukan seperti itu teman-teman. Itu 900.000 uang yang dia harus siapkan. Tidak, bukan seperti itu. Nabi SAW memberikan gambaran. Kalau anda bisa kayak tadi lengkap, bagus. Makanan lengkap maksudnya. Tapi perhatikan apa kata Nabi SAW pada saat para sahabat bertanya. Tidak semua orang mampu membuka puasakan orang. Kata beliau, yu'tillahu hadith thawab liman fattara sa'iman ala mizkati laban. Ya, saya ulangi, yu'tillahu hadith thawab liman fattara sa'iman ala mizkati labanin au tamratin au syurbati ma'in wa man saqa sa'iman saqahu Allah min hawdi syurbatan la yadma'u ba'daha hatta yadkhulal jannah. Pahala ini, pahala membuka puasakan orang, Allah berikan kepada siapa saja yang menyediakan makanan bagi orang yang berbuka puasa meskipun berupa susu bercampur air. Susu kalau sudah dicampur air berubah rasanya. Tapi kalau dia tidak punya kecuali itu, supaya bisa dibagikan ke banyak orang, dia dapat pahala buka puasain orang. Atau sebutir kurma, atau seteguk air. Barang siapa yang memberikan seteguk air bagi orang yang berbuka, maka Allah akan memberinya minum seteguk air dari telagaku. Yang dengan seteguk dari telagaku itu dia tidak akan pernah haus selamanya sampai dia masuk ke dalam surga. Nah, ini poin penting. Air mineral berapa sih harganya teman-teman sekalian yang gelas? Isi 48, harganya cuma 25, 20.000, 30.000. Tapi anda bisa dapat pahala pada saat anda berikan ke musola atau masjid di sebelah rumah anda atau pesantren atau yayasan. Atau anda bagi-bagi di depan rumah anda. Pinggir jalan siapa saja yang lewat bagiin. Ya, berarti anda punya pada hari itu pahala 49 puasa. Pahala anda dengan 48 orang lain. Mau lebih banyak silahkan. Anda bisa kasih bagi 2 dus, 3 dus, 4 dus, 5 dus dan seterusnya. Bebas. Yang keempat, membaca Al-Quran. Ini bagian daripada perintah yang sangat ditekankan di Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, kata sebagian ulama. Kita semua dianjurkan agar memperbanyak membaca Al-Quran pada bulan ini. Di antara kegiatan salafus saleh adalah selalu menyibukkan diri dengan hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran. Mulai membaca, mempelajari, dan mentadabburi, merenungi maknanya. Malaikat Jibril AS memperdengarkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW pada bulan Ramadan. Uthman bin Affan radhiyallahu anhu mengkhatam Al-Quran setiap hari pada bulan Ramadan. Jadi 30 kali mengkhatam dalam satu bulan. Di antara salafus saleh yang mengkhatam Al-Quran dalam surat tarawih tiap 3 malam sehari. 3 malam sekali ya. 3 malam sekali. Sebagian dari mereka 7 malam sekali. Sebagian mereka ada yang mengkhatam setiap 10 malam sekali. Mereka selalu membaca Al-Quran baik dalam solat maupun di luar solat. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah mengkhatam Al-Quran sebanyak 60 kali di luar solat pada bulan Ramadan. Di luar bacaan solat. 60 kali itu berarti sehari 2 kali khatam. Ya. Kalau Utsman bin Affan tadi mengkhatam 1 kali Al-Quran, bukan berarti Imam Syafi'i lebih mulia, tidak. Tapi Imam Syafi'i coba memaksimalkan belum membaca 2 kali khatam Al-Quran setiap hari. Berarti 1 bulan 60 kali. Itu luar biasa teman-teman sekalian. Al-Aswad rahimahullah mengkhatam setiap 2 hari sekali. Qatada selalu mengkhatam setiap 7 hari sekali di luar Ramadan. Sedangkan di Ramadan beliau mengkhatamnya setiap 3 hari sekali. Dan pada 10 hari terakhir Ramadan, beliau mengkhatamnya setiap malam. Setiap malam 30 juz. Pada bulan Ramadan, Imam Az-Zuhri menutup majelis-majelisnya. Gitu kan. Yang biasa beliau isi dan beliau fokus membaca Al-Quran dari mushaf. Imam Al-Thawri, beliau meninggalkan ibadah-ibadah lain dan khususkan diri untuk membaca Al-Quran. Ibnu Rajab berkata, larangan mengkhatam Al-Quran kurang dari 3 hari. Karena ada hadis yang berbunyi ya, siapa yang mengkhatam Al-Quran kurang dari 3 hari, maka dia tidak akan memahaminya. Maka Ibnu Rajab mengatakan, larangan mengkhatam Al-Quran kurang dari 3 hari tertuju bagi orang yang membiasakan setiap hari. Jadi maksudnya setiap saat sepanjang tahun itu selalu dia khatam kurang dari 3 hari. Ya. Itu yang dilarang. Adapun pada waktu-waktu yang utama seperti bulan Ramadan, terkhusus lagi pada malam-malam yang diperkirakan sebagai malam Lailatul Qadar, atau di tempat-tempat utama seperti Mekah, bagi selain penduduk Mekah, maka dianjurkan agar memperbanyak membaca Al-Quran supaya mendapat keutamaan pada waktu dan tempat tersebut. Inilah pendapat Imam Ahmad, Ishaq dan juga ulama lainnya.
Demikianlah yang dapat ya, kita saksikan dari kebiasaan mereka sebagaimana yang sudah disebutkan tadi gitu. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah membaca, memperbanyak bacaan Al-Quran. Yang kedua, ini juga mungkin jarang disentuh ya, adalah menangis pada saat membaca Al-Quran. Nah kalau orang Arab mungkin lebih mudah karena mereka ngerti. Kalau kita orang Indonesia mungkin atau orang Melayu belum faham bahasa Arab. Bagaimana supaya kita bisa menangis teman-teman? Baca terjemahannya. Baca terjemahannya. Jadi Anda tahu apa yang sedang Anda baca. Terutama ayat tentang neraka, tentang siksa kubur. Ya. Itu biasanya cukup banyak di 10 juz terakhir ya. Dari juz 21 sampai juz 30. Anda bisa mulai tadabbur di situ. Jadi ini menangis gitu teman-teman. Dalam Sahih Bukhari dijelaskan bahwasanya pernah Nabi SAW berkata kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bacakan Quran untukku. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ya Rasulullah, aku baca untuk anda sementara Al-Quran turun pada anda. Kata Nabi SAW, iya, aku ingin mendengarkan dari orang lain. Maka Abdullah bin Mas'ud pun membaca surah An-Nisa, dari awal surah An-Nisa, sampai tiba di ayat 41. Di ayat 41 itu bunyinya begini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Maka bagaimana, hai Muhammad, apabila kami datangkan kamu sebagai saksi, kami datangkan seorang saksi dari tiap-tiap umat dan kami mendatangkan kamu, hai Muhammad, sebagai saksi atas mereka. Maka Nabi SAW pada saat itu kata Abdullah bin Mas'ud, mengatakan cukuplah, hasbuk. Lalu kata Abdullah bin Mas'ud, aku mengangkat kepalaku, menoleh ke arah Nabi SAW, aku temukan beliau sedang menangis. Meneteskan air mata. Bagaimana Allah muliakan Nabi SAW. Beliau akan menjadi saksi bagi umat lain pada hari kiamat. Imam Al-Baihaqi meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, tak kala turun firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Najm ya, ayat 59 sampai 60 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, afa min hadzal hadithi ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun. Apakah kalian merasa heran terhadap pemberitahuan Al-Quran ini? Kamu belajar, aneh kayaknya isinya gitu. Allah jadi tanda tanya sini. Apakah kalian merasa heran dengan Al-Quran ini? Dan kalian menertawakan dan tidak menangis? Nah, ada saksi bahasan Allah mengatakan harusnya menangis. Gitu kan? Ahli Sufa atau orang-orang yang tinggal di belakang rumah Nabi SAW dari orang-orang miskin yang mau belajar ilmu agama dari Nabi SAW menangis hingga tetesan air mata mereka membasahi pipi mereka. Ketika hal itu didengar oleh Rasulullah SAW, beliau tersentuh dan ikut menangis juga bersama mereka. Melihat hal tersebut, kami pun menangis, kata para sahabat. Kemudian Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang mulia, La yalijun nara man baka min khasyatillah. Tidak akan pernah masuk neraka orang yang menangis karena takut kepada Allah. Ya. Jadi kita harus tingkatkan, maksimalkan level kita. Bukan hanya sekedar baca, selesai. Ada tingkat juga di mana kita coba renungi, bagaimana supaya bisa nangis nih. Supaya betul-betul meresapi, oh iya surga itu luar biasa pada saat Allah gambarkan keindahannya. Neraka itu dahsyatnya siksanya pada saat Allah gambarkan juga bagaimana siksaannya gitu kan. Kisah umat-umat sebelum kita yang Allah binasakan, bagaimana mereka binasa, Allah hukum banjir Nabi Nuh ya. Angin yang kencang bagi kaum Ma'ad, kaum Thamud ya. Allah binasakan, Allah tenggelamkan Fir'aun, Allah kekalkan muminya. Kita merenungi semua itu. Dan bagaimana orang-orang yang beriman, Nabi Nuh sendiri alaihissalam, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam sendiri, Nabi Musa alaihissalam, yang kaum-kaum mereka disiksa, ini kaum Lut, Nabi Lut alaihissalam. Ini semuanya bagaimana Allah selamatkan bersama orang-orang beriman. Jadi kita renungi itu. Supaya kita bersyukur dan kita menangis. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang yang beriman. Atau mungkin kita dulu, masa lalu kita kelam, sekarang sudah mulai baik. Maka kita sekarang menangisi masa lalu kita itu. Ya. Bahkan kita bersyukur kepada Allah karena Allah selamatkan kita. Sekarang kita sudah bisa baca Al-Quran, dulu kita nggak bisa baca. Suatu ketika Abdullah bin Mas'ud membaca surah Al-Mutaffifin, tak kala sampai pada firman Allah SWT, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Yaitu pada hari ketika manusia menghadap kepada Tuhan alam semesta, hari kiamat yang akan dihisap oleh Allah. Surah Al-Mutaffifin ayat 5. Beliau menangis hingga bersimpu dan tidak mampu melanjutkan ayat tersebut. Diriwayatkan juga bahwasanya Muzahim bin Zufar, ia berkata, pada satu kesempatan Sufyan ats-Tsauri mengimami kami ketika sampai
membaca ayat Al-Fatihah ayat 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Beliau menangis hingga terputus bacaannya, sehingga beliau mengulanginya kembali dari awal. Ini subhanallah, saya pernah hadir sendiri beberapa tahun yang lalu pada saat kami masih mahasiswa. Pas Ramadan, Syekh Shuraim, hafidhahullah salatu, imam haram sekarang yang terkenal, beliau baca sholat, ya, kemudian di tarawih. Rakaat pertama tarawih, pada saat beliau baca Al-Fatihah, beliau masuk alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Pas baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, beliau merasakan dalam hatinya, merenungi ayat ini. Dia sedang berbicara dengan Tuhannya. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami minta tolong. Maka di sini beliau terisak-isak, karena memang kalau orang memahami, teman-teman, ada sebuah hadis, ya. Kata Nabi SAW, kalau seorang hamba membaca iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah, Allah langsung menjawab pada saat itu. Hadza li, ini milikku, kata Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami minta tolong. Allah mengatakan hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini milik hambaku dan boleh dia minta apa saja. Makanya setelahnya kita baca ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat, ghairil maghdubi 'alaihim, bukan orang yang Kau murkai, waladdallin, bukan juga orang sesat. Ya. Diriwayatkan juga Ibrahim bin Ash'ath berkata, pada suatu malam saya mendengar Fudail telah membaca surah Muhammad hingga beliau menangis dan mengulang-ulangi ayat yang berbunyi dalam surah Muhammad ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidin minkum was-sabirin wa nabluwa akhbarakum. Saya ulangi, wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidin minkum was-sabirin wa nabluwa akhbarakum. Dan sungguh kami benar-benar akan menguji kalian. Ujian untuk melakukan ibadah, ujian untuk meninggalkan dosa, cobaan-cobaan harian, sakit, gangguan orang dan segala macam. Agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kalian. Dan agar kami menyatakan baik buruknya hal ihwal kalian. Artinya kami akan beberkan itu di hari kiamat nanti. Maka beliau menangis, Fudail bin Iyad rahimahullah. Ini dulunya nih preman jalanan, nih perampok jalan, tapi sadar menjadi ulama muslimin rahimahullah. Kisah Fudail bin Iyad masyhur. Beliau terisak-isak menangis sambil mengatakan, dan agar kami memberitakan hal baik buruknya ihwal kalian. Beliau mengulang-ulangi terus, wa nabluwa akhbarakum wa nabluwa akhbarakum. Lalu beliau mengatakan agar engkau menyatukan, jika engkau menyatakan hal ihwal kami, akan tersingkaplah borok-borok kami. Jika engkau menyatakan hal ihwal kami, niscaya engkau akan membinasakan dan mengadab kami. Sedangkan beliau tetap terus menangis. Begitu luar biasanya. Ya, ini amal-amal induk ya yang dikerjakan di Ramadan. Tentu masih ada amal-amal lain teman-teman, tapi karena melihat waktu ya. Di antaranya adalah i'tikaf. Mengikat diri di masjid. Ya, dikatakan bahwasanya di 10 terakhir Ramadan, dikatakan dalam hadis Bukhari, Rasulullah SAW beriktikaf selama 10 hari setiap bulan Ramadan, dan pada tahun beliau wafat beliau beriktikaf selama 20 hari. Mengikat diri dari subuh, duhur, asar, maghrib, isya sampai nginap, makan, tidur di masjid. Ya. Dan yang paling afdal masuk di puasa yang ke-20 ya, atau puasa yang ke-19 juga bisa, malam ke-20, puasa yang ke-20 malam ke-21 ya. Itu masuk, kemudian dia keluar pada saat selepas sholat Idul Fitri. Makanya dianjurkan i'tikaf di Masjid Jami', ada sholat Idul Fitrinya. Atau kalau Anda tidak bisa, Anda kerjakan berapa hari saja Anda mampu. Ya. I'tikaf itu dianjurkan. Dan ini tentu mengikat diri ya di masjid. Anda juga bisa melakukan itu yang kelima. Yang keenam, Anda duduk di masjid. Habis sholat subuh sampai terbit matahari, menjalankan sabda Nabi SAW. Ya. Siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, man sholat al-fajr fi jama'ah, thumma qa'ada yadhkurullah, kemudian dia duduk, dia berzikir kepada Allah hatta tatlu' asy-syams, sampai matahari terbit. Thumma shalla raka'atin, lalu dia salat 2 rakaat. Kanat lahu ka'ajri hajjatin umratin tammatun tammah. Lalu dia salat 2 rakaat, setelah itu ya, setelah dia berzikir sampai terbit matahari, maka akan diberikan pahala haji dan umrah lengkap atau sempurna. Itu anjuran. Yang terakhir teman-teman sekalian, mungkin yang kita titik beratkan karena melihat waktu sudah menjelang asar, yaitu masalah mengejar Lailatul Qadar. Ya. Ini penting sekali dan sudah masyhur. Ya, kata Nabi SAW,
dalam hadis Bukhari, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang mendirikan malam Lailatul Qadar karena keimanan dan mengharapkan pahalanya, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang lalu, ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan dalam hadis lain, man qamaha ibtigha'aha thumma waqa'at lahu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Dalam hadis yang juga sahih, barang siapa yang bangun sebagai usaha untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar dari 10 terakhir Ramadan itu, setiap malam kita kerjakan sholat malam itu, jangan ketinggalan. Lalu ia benar-benar mendapatkannya, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang lalu dan juga yang akan datang. Dan kata Ibnu Hajar rahimahullah, hadis ini riwayat An-Nasa'i, sanadnya sahih. Ya. Yang kita perlu titik beratkan teman-teman, bagaimana kita memaksimalkannya. Yaitu, tidak usah lagi kita memandang teman-teman sekalian, oh ini malam ganjil, malam genap. Betul dia terjadi di malam-malam ganjil. Tapi 10 terakhir Ramadan, kenapa Nabi SAW itikaf? Karena mau memaksimalkan waktu. Di malam ganjil, dan pasti kita lalui selama kita hidup, akan dapat Lailatul Qadar. Cuma siapa yang maksimalkan ibadah itu. Di malam genapnya, kita seperti sedang mempersiapkan diri, membiasakan diri untuk beribadah itu. Bukan malah kita tinggalkan, oh karena ini bukan malam ganjil. Tidak, bukan seperti itu. Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak tahu kapan Lailatul Qadar itu. Tapi kalau anda dapatkan, maka itu lebih baik daripada 1000 bulan, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala yang sudah masyhur. Ya. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadri lebih baik daripada 1000 bulan. Atau sama dengan 83 tahun plus 4 bulan. Sisanya tentu banyak sekali amal-amal yang lain, ya. Anda misalnya umrah di Ramadan, tapi sekarang kena lagi ditutup. Kata Nabi SAW, umrah di Ramadan ta'jilu hajjatan ma'i. Umrah di Ramadan sama dengan haji bersamaku, ya. Itu juga betul. Kemudian memperbanyak zikir, doa, istighfar. Apa saja amal-amal kebaikan Anda kerjakan semuanya. Itu adalah hal yang baik, termasuk membantu seorang muslim, ya. Tapi yang perlu kita garis bawahi teman-teman sekalian adalah semua ini akan bermakna kalau kita ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala dan mengikuti sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu teman-teman sekalian, maksimalkan Ramadanmu agar engkau mendapatkan pahala juga maksimal.